Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vian. Banyak hal yang terjadi selama masa pandemi ini. Banyak hal yang buruk, tapi banyak juga hal yang baik tentunya. Salah satu hal yang terjadi pada diri saya adalah rambut yang sudah memanjang ini. Atau teman-teman sudah bisa bilang, Vian kok gondrong sekarang. Ya mungkin sudah bisa dikategorikan gondrong ya. Tapi dengan saya yang memiliki rambut yang panjang ini atau gondrong ini, itu bisa dikategorikan hal yang baik atau hal yang buruk. Oke, perkenalan ya, nama Zia Zanititah Pawana, biasa dipanggil Pau, biasa dipanggil Wana, biasa dipanggil Pawana. Umur sekarang sudah 27 tahun ya, kayaknya udah tua banget. Terus pekerjaan ya wira swasta, sekarang tinggal di Kelayu. Nama saya Najman Babgi, tempat tinggal saya di Desa Bila Sundong, Mas Bage. Pekerjaan saya belum bekerja, masih mahasiswa tingkat terakhir, umur 24. Nama saya Rosi Edita Mala, tapi kadang dipanggil Oci. Tapi kalau nama media sosial Edita Mala. Tapi teman-teman rata-rata manggilnya Oci. Asal Kelayu Jorong, bekerja sebagai guru di Kota Bima, masih NTB juga. Umur 30 tahun, lebih 1 bulan. Belum, hampir lebih 1 bulan. Oke, nama Mahzan Syaroir ya, Mahzan. Alamat di Jalan Teokumar nomor 9 Selong, di Fotosintesis Studio. Jadi buat kalian yang misalkan mau foto-foto juga bisa berkunjung ke sini aja. Backgroundnya kece-kece kok. Oke, sekalian promosi nggak apa-apa ya. Umur 24 tahun, udah tua. Saya sekarang ini lagi sibuk bikin tugas akhir sih. Tugas saya di jurusan seni rupa ya. Sambilan saya jadi instruktur seni di Loka Studio namanya, di Jakarta. Halo, saya Haris Cahyadi, saya 28 tahun, saya sebagai wirausaha, saya asli Selong, Lombok Timur, NTB. Nama saya Paskar Listolir saya, tapi orang panggil saya Ruli biasanya. Kalau di rumah, kalau di instansi sekolah biasanya dulu Paskah. 29 tahun, tempat tinggalnya di Denggen sekarang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musliuddin Aini, umur saya 29 tahun. Pekerjaan saya adalah saintis. Saya tinggal di Bagelongge, Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Saya mengikuti Indonesian Idol, dukung saya ya. Pernah gondrong? Jawabnya yes, absolutely pernah gondrong. Pernah. Saya pernah gondrong. Gondrong selama kuliah itu pernah 2 kali. Pernah, saya pernah gondrong. Rambut saya sampai sini, sampai bahu. Yuhu. Oh, pernah dong. Pernah dong. Pernah dong. Gondrongnya itu sejak masuk kuliah ya. Jadi maksudnya nggak pernah potong rambut tuh sejak masuk kuliah. Dulu di kampus kita itu ada satu organisasi yang selalu berkuasa sebut saja, karena dia yang selalu megang seperti contoh ketua BEM, ketua senat gitu. Nah, jangan mereka terus dong gitu. Ayolah, ini namanya kita demokrasi gitu. Harus ada mungkin dari independen gitu. Jangan organisasi ini melulu yang berkembang. Itu harus kita berikan kesempatan bagi mahasiswa-mahasiswa yang lain yang juga harus memiliki kesempatan menjadi seorang leadership atau sebagai pemimpin. Gitu. Jadi sejak saat itu gondrong itu menjadi sebuah lambang revolusi, Mbak. Kebebasan waktu itu. Kurang lebih begitu. Jadi kebebasan juga iya, dan salah satunya ya biar nggak terlalu sering beli sampo ya. Maksudnya sampo apa ya? Potong rambut gitu. Kalau dihitung dari kecil mungkin udah 4 kali. Terakhir kemarin pas kuliah. Kalau alasan nggak ada, mungkin kalau alasan ya kelihatannya kalau
dilihat-lihat di Instagram atau YouTube gitu, banyak yang rambutnya keriting tapi kelihatan bagus gitu. Nah, dari situ saya mencoba dan hasilnya jelek. Paling gondrong itu tahun 2011 sampai sini. Gondrongnya itu karena ya mungkin saya terlalu sibuk memikirkan materi perkuliahan, mungkin karena jurusan saya kan kebetulan jurusan musik, belajar baca partitur, mempelajari lagu, sampai saya tidak peduli sama keadaan sendiri. Akhirnya tiba-tiba saya lihat udah gondrong gitu, dan ternyata asik juga gondrong itu. Awalnya tidak sengaja, tapi karena mungkin keadaan itu membuatnya menjadi nyata ya, dan akhirnya saya nyaman karena memang mungkin benar kata orang ya, orang-orang seni itu katanya kurang mempedulikan penampilan mereka sendiri sih, dan saya rasakan waktu itu benar. Jadi saya termasuk rambutnya yang cepat gondrong. Di awal semester 1 sampai 3 itu pernah gondrong, terus dipotong, kemudian saya panjangin lagi di semester 6 sampai sekarang semester 10. Saya gondrong sampai punggung kalau nggak salah kemarin. Buat lifestyle sih, soalnya di lingkungan seni itu teman-teman rata-rata gondrong, tapi nggak juga sih. Cuman nyoba-nyoba aja karena saya merasa nyaman aja gitu di lingkungan saya. Dengan rambut gondrong itu merupakan identitas aja sih buat kami di situ. 2 kali. Pertama saya pas kuliah dulu, saya gondrong sama, dan sekarang lagi setelah menikah gondrong lagi. Seru cuy. Waktu kuliah karena kan lingkungan kita rata-rata anak band metal asli. Dan rata-rata pada zaman itu lagi apa namanya, ngetren-ngetrennya emo sama kayak Harajuku gitu, tapi bukan jamet ya. Terus kalau pas habis nikah mah karena males aja potong rambut, keren gitu loh. Satu kali aja. Kapan? Pada saat waktunya 2010 sampai 2013. 2010 sampai berarti 3 tahun gondrong. Kira-kira 3 tahun. Gimana itu gondrong? Nanti difoto kan? Ya seginilah. Segini. 2 kali dulu pas kuliah, pas kemarin ini beragondrong. Mana yang lebih lama? Yang ini, yang terakhir, yang kemarin ini, yang tahun 2018-2019, 1 tahun gondrongnya. Biar keren aja, biar gaya-gayaan. Nyaman. Kenapa Yan? Karena gini Yan, saya kebiasaannya emang kalau dibilang pembersih nggak juga, kalau jorok ya nggak juga, medium lah ya. Jadi kalau habis mandi itu nggak perlu pakai sisiran ya, nggak perlu pakai pomade kalau sekarang istilahnya ya, minyak rambut nggak perlu. Jadi habis mandi itu cukup langsung kibas begini, terus langsung begini. Dulu kan saya belah tengah, saya sama kayak Mbam ini. Jadi langsung berangkat ngampus, sudah gitu doang. Nggak perlu pakai sisir, nggak perlu pakai. Berarti 2011, 2012, 2013, 2014 akhir ya baru saya potong rambut. Kalau saya nyaman sih kalau saya, tapi orang yang lihatnya enggak nyaman. Nyaman. Karena enggak ada yang harus ditutup-tutupi, jarang mandi. Saya kan memang jarang mandi. Apa adanya lah, celana robek, terus kumis pernah lebih panjang dari ini juga pernah. Kita tuh kalau misalkan bisa ngerawat dengan baik sih pasti bakal nyaman juga. Tapi percuma kalau kita gondrong terus kita nggak rawat, itu pasti bakal bikin nggak nyaman dan ngerepotin diri sendiri. Kalau kayak gitu sih. Paling lama sih saya paling setahun ya, pas kuliah itu setahun, hampir 1,5 tahun juga sih. Nah pas udah menikah kurang dari setahun, kurang sebulan aja setahun, itu udah gerah banget ternyata. Nyaman atau repot kan tergantung suasana hati sebenarnya, tapi lebih banyak repotnya sih. Kita repot karena harus keramas minimal itu 1 kali 24 jam minimal. Kalau saya karena badannya kan besar, terus gerah kan ya. Tapi kalau bilang nyaman pada saat di lapangan ya anget gitu. Kalau kita kan dulu sering ke hutan praktek,
Jadi ya agak hangat gitu. Hangatkan. Iya, waktu kuliah aja. Banyak sih yang bilang kamu jorok banget gitu. Terus ada yang bilang, wih keren, gondrong gitu. Terus ih mantap. Kadang emang kalau di mahasiswa itu biasa sih gitu kalau udah gondrong itu. Jadi oke, sip, mantap kamu udah gondrong, keren kamu katanya. Tapi kalau orang awam, apaan sih gondrong? Bahkan dulu mantan saya bilang, apaan sih nih kakak ini gondrong banget gitu. Jadi konyol. Gondrong. Paling dikira gembel atau tukang. Pernah juga waktu mau jemput pacar saya, malah ada yang takut dikira saya begal. Kalau di lingkungan tempat saya berkegiatan, maksudnya di kampus, tidak ada yang berpikiran yang negatif sih, karena rata-rata memang seperti itu penampilan teman-teman. Ketika misalnya saya pulang kampung gitu, ya saya dikira pernah juga dikira pecandu narkoba, pernah itu, serius, pernah dikira peminum juga pernah. Ya buset sekali kan. Tergantung lingkungannya. Kalau saya di lingkungan seni itu biasa aja karena memang tidak terlalu dipikirkan karena semua rata-rata seperti itu. Cuman kita beda lagi kalau misalkan sudah turun ke masyarakat, dilihat kayak apa sih, kayak preman biasa gitu. Terus untuk keluarga, nah ini yang keluarga ini biasanya ada pro dan kontra. Kalau dari ayah mungkin membebaskan aja gimana ininya, gimana nyamannya, mau gondrong, mau pendek itu nggak apa-apa. Tapi mungkin bagi keluarga yang lain, keluarga besar misalkan itu kayak waktu lebaran misalnya kayak aneh aja gitu dilihat kayak preman kayak gitu, jadi ada perasaan gimana ya gitu ke diri keluarga yang lain gitu. Dikiralah kita kurang diurus, nggak pernah diurus, terus gelandangan mungkin ya, saya dikira gelandangan, atau mungkin banyak juga yang bilang saya sok preman banget sih, padahal sih cuma iseng aja gondrong. Nah ada tukang cukur di sana katanya. Terus lu lebih panjang rambutnya daripada kita, kayak teman-teman yang cewek. Kalau saya lewat banyak yang diem gitu, banyak yang apa, kayak takut, segan gitu. Lebih kesegan kalau saya dengan aura saya datang misalnya beli ke warung gitu. Dan ada lucu satu pada saat saya beli susu, ini sudah terakhir dah ini. Maksudnya kapok setelah itu beli susu gitu. Wah dibilang mas rambut gondrong minum susu, malu dong sama rambut. Dari situ saya tak susu lagi, saya tak beli susu lagi, susu saset. Karena maksudnya mau dicampur dengan extra jos. Tapi pada saat itu belum ada susu, makanya saya beli susu sama ibu-ibu. Wah malu lah masa gondrong minum susu. Dia bilang. Padahal kan dia ada tahu kita mau buat extra jos susu siang-siang. Ada yang ngirain preman, ada yang ngirain artis. Artisnya itu kayak Firza. Ada juga yang bilang kalau saya itu mirip sama Cak Sodik. Nah, kalau orang tua saya bilang kalau saya itu preman. Padahal kan dulu sahabat Nabi kalau kita dilihat foto-fotonya juga panjang juga rambutnya kan, enggak masalah sebenarnya. Gondrong ini jadi sebuah catatan sejarah sebenarnya menurut kita ya. Lebih bebas ya, kayak mengekspresikan diri itu loh. Jadi salah satunya lewat rambut kan gitu. Kadang ada orang yang mengekspresikan diri mereka bisa lewat hal-hal seperti mentato dirinya. Jadi kita nggak bisa bilang kalau menjudge orang ini, wah ini tatuan berarti ini nakal nih, reman nih, nggak boleh kayak gitu kan. Nah mungkin yang pada saat yang bisa kita ekspresikan dengan rambut dan momennya juga karena kita di mahasiswa, organisatoris, aktivis, jadi begitu-gitu di lingkupnya. Banyak sih juga mahasiswa yang nggak gondrong juga, bersejarah ya. Gondrong berarti bersejarah. Iya bersejarah. Kalau percaya diri enggak, sama-sama aja. Tapi enak ada rambutnya bisa dimain-mainin, bisa dipegang-pegang. Itu pas gondrong. Iya. Justru sampai detik ini saya masih ingin gondrong. Jadi gondrong itu keren, tidak membohongi diri sendiri, dan saya tidak pernah memaksa orang untuk suka dengan saya yang gondrong, yang nggak ngurus diri sendiri. Malah kalau ada orang yang suka dengan saya atau cewek misalnya yang terima keadaan itu, ya saya bersyukur malah dia orang yang menerima. Gondrong itu asik, biasanya biar percaya diri aja sih di lingkungan saya begitu. Jadi menjadi gondrong itu adalah suatu kebanggaan karena kita bisa memelihara rambut kita, mengatur tempo sampo,
perawatan rambut seperti hair tonic, terus apa lagi ya namanya ya, vitamin rambut. Pakai dikasih sama istri saya soalnya. Menjadi gondrong itu artinya kita mengekspresikan diri dalam satu ruang, menembus kekakuan-kekakuan yang ada gitu kan. Karena rapi itu bisa juga orang gondrong rapi gitu loh. Kalau orang yang sudah klimis rapi kan wajar gitu. Kalau orang gondrong terus rapi, wah itu poin satu. Bisa juga gitu loh kita rapi gitu dengan gondrong itu. Terus bisa dibilang juga identitas, bukan identitas apa ya? Lingkungan pada saat itu membentuk identitas gondrong itu ya, anak kehutanan itu mayoritas gondrong walaupun tidak semua, tapi mayoritas untuk wah ini pasti kalau bukan teknik nih orang hutan. Membedakan kita dengan yang lainnya, sama habis-habisin sampo. Akhirnya baru saya potong rambut. Itu pun karena apa? Karena mau sidang skripsi. Kan kemarin ada sahabat pas SMA, dia ngajakin reunian, pas baru ketemu nggak pakai salam, langsung dia suruh besok harus kamu potong rambut, dia bilang. Seminggu mungkin setelah itu baru potong rambut. Saya harus menjadi seorang pengajar di instansi. Ya, saya nggak maulah mencoreng nama itu, instansi itu. Kemarin dipotong itu di awal bulan puasa itu kan, di bulan Ramadan itu. Kita mau ibadah ya, menurut saya harus rapih aja gitu di bulan puasa itu. Akhirnya karena istri sudah terlalu banyak tanya dan nagih kapan potong, orang tua juga, akhirnya ya kita potong lah sesuai apa. Terus berkaitan sama ini juga panasnya cuaca kan. Udah berapa bulan ini panas banget, akhirnya kita potong. Akhir potong seger juga sih ternyata. Harus sidang, harus memang diharuskan pada saat itu harus rapi katanya. Padahal sebenarnya kalau dirapikan rambut panjang nggak apa-apa sebenarnya. Karena ada senior saya beberapa orang itu, lebih dari satu orang, dia dirapin gitu, rapin sedalam serapi mungkin gitu. Tapi kan saya kan daripada beli apa tuh hairspray namanya yang harus bojor kan, lebih mahal lebih baik dengan uang 20.000 kita sudah cukuran gitu. Nah dulu pas kuliah disuruh potong rambut sama bapak sama ibu, kalau nggak potong rambut nggak boleh makan di rumah. Nah daripada saya terlantar kan nggak dapat makan, saya potong aja rambutnya. Kalau yang kemarin ya itu gara-gara ada dah ikutan tes gitu deh. Ya jadi buat temen-temen yang mungkin nanti punya kawan, sahabat yang gondrong, biarin aja, nggak ada masalah. Toh juga nanti kalau udah kebentur sama skripsi bakal potong rambut kok. Bakal potong rambut, nggak ada masalah, biarin aja. Itu salah satu cara seperti yang tadi saya bilang buat mengekspresikan diri mereka. Ini seperti Mbom nih kan, jadi Mbom sekarang gondrong, Mbom biarin nih rambutnya gondrong. Mungkin ada orang yang berpikir gondrong agar seperti, karena misalnya profesi seperti musik, dia membuat ciri khas dia seperti orang yang gondrong, mungkin ada yang begitu. Atau ada profesi yang lain yang juga mau membuat ciri khas dia sebagai potongan rambut yang bagaimana, itu kan ada alasan-alasan tersendiri kan, hal-hal yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang memang nyata gondrong dan itu mahasiswa dan dia organisatoris, it's okay, nggak ada masalah. Ada masalah. Itu keren kok pokoknya. Hidup cuma sekali ya, bolehlah coba-coba gondrong gitu. Siapa tahu kan tahun ini gondrong, tahun depannya rontok semua rambutnya. Jadi botak. Gondrong itu adalah bentuk ekspresi, bukan sebagai bahan untuk menghakimi orang bahwa orang itu berandal, hura-hura, kehidupannya nggak jelas, bukan. Itu hanya kebebasan dia, itu yang dia ingin dari benar-benar dari dalam hati mereka, bahwa wah ini membuat saya nyaman, ya udah begini aja gitu. Daripada sekarang rambut saya bisa dibilang agak rapi lah, tapi saya nggak nyaman dengan keadaan yang sekarang ini. Buat apa menjalaninya kan kalau nggak nyaman? Tapi sekali lagi karena keadaan. Pesan saya untuk teman-teman atau orang-orang yang masih memiliki persepsi negatif terhadap pria yang berambut gondrong, menurut saya mungkin bisa digeser sedikit ke persepsinya itu ya, ke hal yang positif. Jadi bisa jadi orang yang gondrong itu
belum tentu buruk gitu loh. Bisa jadi mereka itu gondrong, ada hal yang berdampak ke jiwanya. Bisa jadi mereka memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi sebelumnya dengan dia berambut gondrong dan memiliki kepercayaan diri yang lebih lah untuk memanfaatkan apa yang ada dalam dirinya biar mungkin bisa bermanfaat juga untuk orang lain dengan berkarya. Emang sih ya kalau gondrong tuh kelihatan lusuh gitu, makanya untuk merubah paradigma itu, jadi kita harus merawat rambut kita, jadi nggak terlihat apalah kotor. Jadi kesan orang kalau ngeliat orang gondrong yang bersih itu keren gitu loh. Jadi berubah akhirnya kan paradigma mereka tentang gondrong itu lusuh lah apalah gitu. Jadi lebih baik gitu. Oh ternyata orang gondrong lebih care ya sama dirinya, dia rela beli macam-macam perawatan untuk rambut gitu. Jadi orang jadi nggak takut lagi sama orang gondrong. Orang gondrong itu lebih keren lah intinya gitu ya. Saya nggak bikin pesan-pesan sih, tapi saya bilang jangan cepat menilai orang. Siapa tahu kan dia gondrong itu ada alasan, atau dia cuma mengekspresikan, atau dia mau coba-coba gondrong kan. Tidak semua orang gondrong itu mau dalam hatinya gondrong, atau bisa saja dia ikut-ikutan. Bisa saja dia cuma mau tahu rasanya. Tapi janganlah kita menjudge orang seperti itu. Buktinya saya kan gondrong juga masih minum susu. Kenali dulu orangnya baru bisa berkomentar gitu. Nggak semua yang gondrong itu kok penjahat. Sahabat Nabi aja gondrong itu saya lihat di fotonya ya, tapi ya nggak tahu aslinya. Gua sok tahu. Emang gitu dia di rumah tuh ada foto Khulafaur Rasyidin itu, bro. Iya itu aja sih. Saya lupa kemarin, padahal kemarin bagus banget statement saya ya. Sekarang saya lupa. Jika video ini sudah saya upload, berarti saya juga pernah gondrong teman-teman. Yang artinya oke. Oh my hair. Sudah potong rambut. Adik saya berkata pada saya bahwa tiap orang pernah muda, tapi nggak setiap orang pernah gondrong. Ya, dengan rambut yang gondrong saya merasa cukup nyaman. Namun, ya karena keadaan memaksa. Ya karena satu dan lain hal ya yang mungkin tidak mendukung untuk bisa berambut panjang, yang akhirnya ya rambut panjang pun harus berakhir. Tapi bukan berarti rambutnya berhenti panjang kan, suatu saat akan panjang lagi. Jadi nilailah orang dari perilakunya, jangan dari apa atau bagaimana penampilannya. Saya Vian, saya pernah gondrong dan pengen coba lagi mungkin. Terima kasih sudah nonton, kalian semua keren. Wih, lama sekali sudah nggak bilang gitu. Ya, kalian semua keren. Dadah.
Potong rambut kan? Biasa nih sih kecak-kecak, potong bulu nih. Kenapa tuh kita potong rambut? Biar gagah, biar kelihatan rapi, biar udah